pembelaan diri. Mukanya biasa aja dong, Mbak. Udah lakukan. Mukanya biasa aja dong, Mbak. Tuh, yang sebelahnya khusus Julas nih yang dibawa gue pas nih. Nih. Mukanya biasa aja dong. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap berantut tetap sehat. Nggak ngopi dulu karena di bulan puasa, padahal ini buatnya pas buka puasa, nggak apa-apa kali ya ngopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa deh ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik dari dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe dulu nih ya. Gimana puasa kalian hari ini? Lancar, berkah, insya Allah diterima sama Allah SWT. Amin. Oke guys, kita akan masuk ke konten. Ya, jadi ada rapat kerja ya, Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan. Ini nggak tahu drama apa lagi di sini ya. Kita tonton sambil kita komentarin sambil jogetin kali ya. Nggak tahu nih drama apa lagi nih, panjang sebenarnya, cuman ini cuplikan aja nih. Kita lihat sekarang yuk, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya bentar, namun gue ngelihat menteri yang satu nih, Zulhas nih, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang untuk ngelihat wafatnya si Zulhas ini gimana. Serius, ini salah satu orang yang emes sama beliau nih. Mudah-mudahan aja Allah kasih hidayah tobat dia. Tapi kalau kagak nggak tahu, kita mau lihat akhir hayatnya gimana. Nggak tahu sih yang mati duluan kita apa beliau, nggak tahu ya. Cuman emes aja lihatnya. Oke, kita lanjut ya guys. Lihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Mukanya biasa aja dong, Mbak. Udah lakukan. Mukanya biasa aja dong, Mbak. Tuh, yang sebelahnya khusus Julas nih yang dibawa gue pas nih. Nih. Mukanya biasa aja dong. Biasa aja muka lu. Mukanya nyolot gak sih ya? Oh, begitu dikenal begitu mukanya begitu amat. Pak. Lu jadi pejabat juga ada waktunya, Pak. Wow. Mukanya biasa aja dong. Begitu coba sama rakyat lu. Untung lu ketemu DPR, lu wakil rakyat lu. Ketemu rakyatnya langsung belum tentu lu. Lanjut. Lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Nah, betul Bu. Yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita.
import kita, beras kita begitu tinggi, import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Impor udah tinggi-tinggi, harga masih mahal juga. Emang jadi menteri bisa kerja kagak sih lu? Enak gua ngomong, kan gua rakyat. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Benar, Bu. Yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada. Ya emang begitu, bisanya cuma bela diri doang tuh menteri-menteri, pejabat-pejabat itu. Ramadan nggak boleh emosi, joget aja, jogetin aja. Tabrak-tabrak masuk, beras mahal masuk, yuk lanjut hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino, ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Nah, itu emang Mendak model apa Menteri Perdagangan begitu nyalain El Nino? Emang begitu, tapi mereka sih ini gua rasa drama doang kalau gua lihat. Begini, tetap rakyat yang rugi nih. Ya beginilah pejabat kita, tabrak-tabrak masuk, gaskun, all in oke gas, lanjut. Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa dibodoh-bodohi? Stabil di kita jangan dibodoh-bodohi, atau memang kita bodoh beneran, gitu aja. Kita dibodoh-bodohi atau bodoh beneran? Atau kita ini bener tapi nggak berani apa-apa, jadi bodoh juga. Negara lain, kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita, gitu? Ya kan? Ini juga. Makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Yang akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. 3,5 juta ton lo impor tuh. Itu komisinya dapat berapa itu ya? Itu yang dijadiin bansos kali ya? Oke gas, mamam. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris, Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang, Pak, untuk beras. Antri beras murah, Pak. Harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih? Harga murah yang Bapak sebut tadi nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan, Pak? Nggak murah-murah yang disampaikan.
tapi rakyat begitu antri. Berarti apa, Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak melakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada apa namanya yang mengoplos ini dengan beras ini. Tuh, komuk-komuknya tuh. Udah nggak usah lama-lama deh, gua ngeliatnya komuknya gini. Intinya guys, kalau buat gue ini drama apalagi, itu anggota DPR juga merasa bener kenapa baru sekarang ngomong. Itu udahlah, rakyat lagi yang susah ini nanti. Lihat nih komuk-komuknya nih, yang di bawah gua pas nih. Yang di bawah gua pas nih. Nih. Komuknya biasa aja dong, Pak. Biasa aja komuknya. Lu bukan lu mau. Dah, Ramadan nggak boleh puasa-puasa ya. Untuk malam udah buka gue. Sengaja gue bikinnya ini setelah buka puasa, jadi rada gitu, nggak siang-siang gue bikin. Udah gitu aja. Gue pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini komuknya lu liatin komuknya no. Komuknya biasa aja dong, woi. Biasa aja komuk lu. Santi. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang diberikan. Namun saya melihat, maaf dari Bapak Menteri, Bapak-bapak Dirut, dari apa yang disampaikan tadi, saya melihat tidak menggambarkan jawaban atas permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bapak-bapak hanya memberi argumentasi pembelaan diri. Kita udah lakukan ini loh, lakukan pasar murah, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, bapak-bapak akan lakukan apa? Itu yang ingin kita ketahui sebenarnya. Sekarang ini kita tahu permasalahan kita. Import kita, beras kita begitu tinggi, import tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun ini. Import tertinggi kita untuk beras. Import tinggi, sudah importnya tinggi, harga berasnya tinggi. Harusnya import itu kita lakukan untuk mampu melakukan stabilisasi harga beras di tengah-tengah masyarakat. Harga beras tetap tinggi, beras tetap langka, berarti masih ada masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang saya ingin dengar dari bapak-bapak, bukan pembelaan diri yang ingin saya dengar di presentasi bapak-bapak pada hari ini. Sekarang salah siapa? Salah petani, salah produsen, salah pemerintah, salah pedagang. Siapa yang salah terhadap permasalahan yang kita hadapi di sini? Jangan kita saling salah-salahan. Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain? Kenapa carut marut harga itu cuman ada di negara kita gitu? Ya kan? Ini juga makanya kita jangan seperti pemadam kebakaran. Hanya kalau ada kebakaran, kita padamkan apinya dengan cari pasar murah, cari ini, cari ini. Tapi permasalahan dari mana datangnya api itu tidak pernah kita cari. Ya akan berulang-ulang terus, Pak. Apa nih yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan ini tidak terjadi? Nah, sekarang sudah tahu beras ini kita langka, produksi kita kurang. Dirut Pupuk baru mengumumkan lagi bahwa harga pupuk ke depan ini akan naik karena apa? Gas yang juga akan naik. Nah, ini kan jadi hal-hal yang
announcement yang meresahkan di kalangan petani kita. Justru dia berharap ke depan dengan ketahanan pangan, kemudahan-kemudahan bagi petani, diberi gambaran akan naiknya harga pupuk ke depan. Nah, ini saya rasa pemerintah harus duduk semuanya bersama dengan stakeholder terkait bagaimana ke depan ini. Jadi jangan presiden kita teriak-teriak terus masalah ketahanan pangan, kedaulatan pangan, tapi apa yang terjadi itu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Import beras tadi disampaikan Pak Mendak 3,5 juta ton. Saya juga ingin tahu kemana sih distribusi 3,5 juta ton impor terbesar sepanjang sejarah ini. Oke lah, tentunya untuk program-program pemerintah, stabilisasi harga, KPM, oke. Tapi kita ingin jelas pendistribusiannya itu sebenarnya berapa ke ini, berapa ke ini, berapa ke ini. Kenapa terjadi hal-hal yang terjadi sekarang ini? Miris Pak, ngelihat di media sosial rakyat kita antri begitu panjang Pak untuk beras. Antri beras murah Pak, harganya juga nggak murah-murah amat. Kalau Bapak tadi mengatakan, Bapak Dirut RNI, saya tanya ke Bapak tadi, harganya berapa sih harga murah yang Bapak sebut tadi? Nggak murah-murah amat juga yang disampaikan gitu. Benar kan Pak, nggak murah-murah yang disampaikan. Tapi rakyat begitu antri. Berarti apa Pak? Memang kita ini punya masalah di dalam hal ini. Justru bapak-bapak tolong ke kita ini diberitahu, bapak-bapak mau lakukan apa untuk permasalahan yang ada. Nggak cukup hanya buat pasar murah, nggak cukup Bulog hanya mengatakan tadi yang dipresentasikan. Harus ada langkah konkret bersama yang dilakukan oleh bapak-bapak, nggak masing-masing jalan sendiri-sendiri sebagaimana yang bapak-bapak sampaikan tadi. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan, terima kasih. Oh, satu lagi Pak, saya minta perdagangan dan bapak-bapak juga ngawasi oplosan Pak. Saya baca nih ada pengawasan yang mengoplos ini dengan beras yang susah ini, perdagangan nih, tolong diawasi. Ini ada kejadian itu Polres menangkap oplos-mengoplos beras Bulog. Nah, ini jangan sampai ini terjadi lagi di tempat-tempat lain Pak. Terima kasih. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko Habaib.